Yohanes 3 ayat 1 dan 2 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang baru kita baca adalah salah satu percakapan yang cukup terkenal antara Yesus dengan Nikodemus. Jadi pada waktu itu adalah Nikodemus dikatakan adalah seorang pemimpin agama Yahudi yang datang pada Yesus pada waktu malam. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dan dia datang, seorang Farisi, dia datang pada Yesus pada waktu malam dan dia berkata bahwa aku tahu bahwa engkau seorang guru yang diutus Allah. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin engkau bisa mengadakan tanda-tanda mujizat yang seperti itu. Gitu ya. Pada video ini saya ingin membahas mengenai Nikodemus, gitu ya, satu tokoh yang tentunya tidak asing lagi, dan tokoh ini ada hanya dalam kitab Yohanes. Yang menarik dari tokoh Nikodemus ini adalah dia seorang Farisi dan seorang pimpinan agama Yahudi pada waktu itu. Jadi bukan orang Farisi biasa, dia punya posisi adalah seorang pimpinan agama Yahudi dan dia seorang Farisi. Gitu ya. Dalam firman Tuhan dikatakan dia datang pada Yesus pada waktu malam hari. Di sini banyak orang yang menafsirkan bahwa Nikodemus sengaja datang malam hari karena dia takut kalau kedatangannya diketahui oleh murid-murid Yesus sehingga dia datang sembunyi-sembunyi, gitu ya. Beberapa orang banyak menafsirkan seperti itu, walaupun secara pribadi saya sendiri tidak melihat hal seperti itu. Karena dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, tentunya dia tidak perlu menakuti siapapun juga untuk datang bertemu dengan Yesus, gitu ya. Tetapi saya melihat di sini bahwa Nikodemus datang pada Yesus pada waktu malam, ada dengan satu kondisi di mana pada waktu itu dia bisa bercakap-cakap dengan Yesus secara pribadi, secara empat mata. Gitu ya, mungkin ada di antara Anda atau di antara kita yang personalitinya introvert, jadi cenderung agak susah berkomunikasi dengan banyak orang, cenderung akan lebih mudah berkomunikasi secara empat mata, gitu deh. Saya sendiri juga mengalami hal seperti itu, jadi rasanya akan lebih nyaman apabila kita berbicara secara empat mata dengan seseorang, gitu ya, ketimbang dalam suatu acara, suatu pertemuan yang banyak orang. Gitu ya. Pada saat kita bicara empat mata itu membuat banyak hal yang bisa kita utarakan, banyak hal yang kita bisa bertukar pikiran atau kita bicara dari hati ke hati, dan itu menjadi sesuatu hal yang baik, gitu ya. Dan saya perhatikan bahwa itu yang menjadi latar belakang kenapa Nikodemus menemui Yesus pada malam hari. Dalam hatinya ada banyak pertanyaan tentang Yesus, dalam hatinya ada banyak pertanyaan tentang pengajaran yang Yesus lakukan, gitu ya. Dan dia sebagai seorang Farisi, sebagai seorang pimpinan agama Yahudi pada waktu itu, dia ingin mengetahui lebih banyak soal itu, gitu. Dan dia menjumpai Yesus pada malam hari waktu itu, gitu ya. Begitu kita mendengar seorang Farisi, biasanya asosiasi kita selalu berasosiasi pada sesuatu hal yang buruk yang ada pada zaman Yesus hidup pada waktu itu, di mana mereka seorang yang sangat munafik, seorang yang sangat mementingkan ritual-ritual keagamaan, sementara hatinya mereka menjauh daripada Tuhan. Biasanya begitu kita mendengar kata seorang Farisi, biasanya kita langsung mengasosiasikan pada sesuatu yang negatif. Tetapi Nikodemus ini menjadi satu pribadi yang sangat berbeda. Nikodemus ini menjadi pribadi seorang Farisi yang pemikirannya berbeda sama sekali, gitu ya. Dan dia datang pada Yesus dan dia mengucapkan kata-kata bahwa aku tahu bahwa engkau adalah seorang yang diutus Allah, gitu ya. Kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata yang sifatnya formal, kata-kata yang tidak memuji Yesus dan juga tidak merendahkan Yesus. Itu kata-kata yang sangat biasa. Dia berkata bahwa seorang diutus oleh Allah, seorang yang berasal dari Allah, karena kalau tidak bagaimana mungkin dia bisa mengadakan mujizat seperti itu. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Musa pun seorang yang diutus oleh Allah, gitu ya. Di sini ada pertanyaan besar dalam diri Nikodemus yang dia hendak bicarakan dengan Yesus secara pribadi, yang dia hendak pertanyakan tentang semua yang Yesus lakukan dan pengajaran Yesus, gitu ya. Dan yang menariknya kalau kita masuk dalam ayat yang ketiga, Yesus tidak kemudian berkata kepada Nikodemus, terima kasih, aku memang berasal dari Allah, tidak. Tetapi Yesus langsung berkata pada Nikodemus tentang sesuatu hal yang sangat mendasar yang sebenarnya menjadi pertanyaan dalam hati Nikodemus, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus datang pada malam hari dan berkata pada Yesus, aku tahu engkau diutus oleh Allah. Kalau enggak, engkau tidak akan melakukan mujizat seperti itu. Tetapi kemudian Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Di sini Yesus tidak memikirkan tentang apa kata-kata Nikodemus sebelumnya, dia hanya terfokus, dia hanya tahu persis bahwa ada suatu pertanyaan besar dalam hati Nikodemus,
Yesus menjawab apa yang sedang ditanyakan Nikodemus dalam hatinya, gitu ya. Dan Yesus berkata bahwa kalau kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Gitu ya. Di sini ada sesuatu hal yang sangat sulit dipahami oleh seorang Yahudi, oleh seorang Farisi pada waktu itu, di mana mereka selalu menilai segala sesuatu secara lahiriah. Mereka menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang nampak. Hukum Taurat mereka lakukan secara kaku dan secara lahiriah. Dan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Dan dari sanalah muncul pertanyaan pertama pada Nikodemus. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Gitu ya. Tadi saya sudah bilang, orang Farisi atau Nikodemus dalam hal ini, dia selalu terbiasa berpikir tentang sesuatu hal yang lahiriah, sesuatu hal yang nampak di luar. Waktu Yesus berkata masalah kelahiran kembali, dalam pikirannya bagaimana mungkin seorang yang sudah tua kemudian masuk ke dalam rahim ibunya kembali. Dia hanya berpikir kelahiran secara jasmani, gitu ya. Dan inilah sebenarnya kunci utama tentang pemikiran Nikodemus yang Yesus tegur. Orang Farisi pada waktu itu menilai semua firman Tuhan dan hukum Taurat itu secara lahiriah, gitu ya. Mereka harus masuk ke dalam bait Allah dengan perlengkapan yang diperlukan, korban bakaran dan segala macam dengan aturan-aturan yang sangat ketat. Mereka menilai itu secara lahiriah, tidak melihat arti rohaninya. Dan itulah yang menjadi pertanyaan dalam Nikodemus tentang ajaran yang Yesus sampaikan. Dan di sini Yesus pertama kali menegaskan bahwa tentang suatu bentuk kelahiran kembali. Ini kunci dari segala sesuatu untuk memahami sesuatu yang rohani. Ini kunci dari segala sesuatu untuk mengubah pikiran seseorang dari pemikiran yang duniawi menjadi pikiran yang rohani, yaitu melalui kelahiran kembali. Gitu ya. Dan ini yang Nikodemus tidak pahami. Dia hanya bisa berkata bagaimana mungkin seorang yang sudah tua terus dia dilahirkan kembali, masa dia harus masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Kan itu tidak mungkin. Gitu ya. Inilah pertama kali di mana Allah mengajarkan tentang kepada seorang Farisi yang berpikir soal lahiriah. Yesus mengajarkan tentang pemikiran yang sorgawi, tentang pemikiran yang rohani, yang sama sekali bukan hal yang lahiriah. Dan sebenarnya itulah kunci utama yang ada pada pengajaran Yesus. Semua yang Yesus sampaikan, semua keberadaan dia, itu bukan soal-soal jasmani, tetapi itu perkara-perkara rohani. Dan itu yang membuat orang Farisi tidak bisa mengerti. Itu yang membuat orang Farisi akhirnya menolak Yesus. Karena dianggap Yesus tidak mentaati hukum Taurat lah. Yesus menghujat Allah lah. Itu semua karena mereka tidak bisa memahami hal-hal yang rohani. Gitu ya. Dan itu hanya bisa dipahami apabila seseorang dilahirkan kembali. Dan itu yang Yesus tegur kepada Nikodemus waktu itu. Gitu ya. Terus kita lanjutkan. Waktu dia bertanya, dapatkah ia masuk lagi ke dalam rahim ibunya dilahirkan kembali? Ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Gitu ya. Di sini sekali lagi Yesus mencoba menjelaskan bahwa segala sesuatu dalam kerajaan Allah itu bicara soal sesuatu yang rohani. Semua yang dipelajari oleh orang Farisi pada waktu itu, entah tentang tabernakel, tentang kekudusan, tentang semua aturan hukum Taurat, sebenarnya itu tidak semata-mata ditafsirkan secara jasmani. Ada makna rohani yang jauh lebih dalam dari itu semua. Dan itu yang Yesus ajarkan kepada Nikodemus. Gitu ya, saudaraku ya. Dan kemudian kalau kita lanjutkannya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dan Yesus coba menjelaskan, dia bilang, angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Gitu ya. Itu hal pertama yang Yesus tekankan kepada Nikodemus. Seorang Farisi yang ingin mulai mengenal Yesus, seorang Farisi yang ingin tahu siapa itu Yesus sebenarnya, seorang Farisi yang ingin mengerti pengajaran Yesus. Gitu ya. Tadi saya sudah bilang biasanya kalau kita mendengar kata Farisi, kita selalu memikirkan tentang seorang yang munafik, seorang yang tidak mau diajar, seorang yang melakukan segala sesuatu lahiriah tetapi di dalam hatinya penuh dengan segala kebusukan. Tetapi Farisi yang satu ini sangat berbeda. Itu adalah Nikodemus. Gitu ya. Dia datang secara pribadi dengan Yesus, hendak berbicara empat mata, mengutarakan segala sesuatu isi hatinya, dan Yesus mengajarkan kepadanya arti perkara rohani, yaitu dengan cara dilahirkan baru. Sesuatu yang sangat sulit diterima oleh seorang Farisi pada waktu itu, tetapi Nikodemus mencoba untuk bertanya pada Yesus. Dan Yesus menjelaskan angin bertiup kemana dia mau. Kita tidak bisa melihat kemana dia datangnya atau dari mana dia perginya,
tetapi kita hanya bisa mendengar bunyinya saja. Dan seperti itulah orang yang dilahirkan baru. Itu menjadi sesuatu hal yang misteri, tetapi itulah cara kerja Allah. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkannya, ayat yang ke-9 dikatakan, Nikodemus menjawab katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Gitu ya. Ini muncul pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama dari Nikodemus adalah, apakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Masa dia harus masuk ke dalam rahim ibunya? Gitu ya. Pertanyaan yang kedua yang ditanyakan Nikodemus pada waktu itu, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada suatu bentuk kelahiran baru? Gitu ya. Nah, ini sebenarnya semuanya adalah suatu perkara yang Yesus singkapkan pada seseorang yang punya penguasaan firman Tuhan, kepada seorang yang mempelajari kitab suci, tetapi dia tidak mengerti secara rohani arti di dalamnya. Dia hanya memandang kitab suci dan hukum-hukum Musa sebagai sesuatu hal yang lahiriah, yang dia harus ikutin tanpa dia boleh melanggarnya. Gitu. Dan Yesus di sana mengajarkan pada dia tentang sesuatu hal yang rohani yang jauh lebih dari itu semua. Semua yang ada dalam kitab suci, semua aturan-aturan yang diberikan, semata-mata menuntun pada suatu perkara yang rohani, yaitu Yesus sendiri. Gitu ya. Dan waktu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Jawabannya Yesus berikan adalah, kamu seorang pengajar, ayat 10. Jawab Yesus, engkau seorang pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang itu yang Yesus katakan. Bagaimana mungkin, harusnya engkau seorang pengajar Israel harusnya mengerti. Tetapi yang tadi saya sudah bilang, hal-hal rohani hanya bisa dimengerti dengan perkara rohani. Gitu ya. Orang yang jasmaniah dia tidak bisa mengerti perkara-perkara rohani. Gitu. Dan kalau kita lanjutkan dalam ayat yang ke-12, saya loncat aja langsung ke ayat 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Gitu ya. Itu yang pertama, gitu ya. Jadi yang pertama yang Yesus tekankan pada Nikodemus adalah ini semua perkara rohani. Gitu ya. Ini semua bukan semata-mata perkara jasmani, tapi itu perkara rohani. Gitu. Jadi semua yang Yesus ajarkan, semua yang Yesus lakukan, semua yang Yesus tunjukkan, itu semua harus dilihat secara rohani. Ini bukan sesuatu hal yang jasmani, dan itu yang Yesus mau ubah dari pikiran seorang Nikodemus. Gitu ya. Dan selanjutnya, dalam pertanyaan Nikodemus tentunya ada dua yang tadi saya udah bilang. Pertama, dia mempertanyakan masa kelahiran baru, dan kedua dia mempertanyakan bagaimana hal itu terjadi. Tetapi di balik itu semua sebenarnya Nikodemus ingin tahu siapakah Yesus ini dan apakah ajaran dia yang sebenarnya. Dan kemudian ada satu bagian, kalau kita lanjutkan, Yesus mulai mengatakan sesuatu yang penting sekali kepada seorang yang namanya Nikodemus waktu dia berkata bahwa di ayat selanjutnya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Gitu. Jadi di sini Yesus mencoba menggambarkan bahwa saya bukan orang yang cuma diutus oleh Allah, tetapi Yesus menggambarkan bahwa dialah yang turun dari surga, karena tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Gitu ya. Di sana Yesus coba menggambarkan pada Nikodemus bahwa seorang yang sedang dia berbicara dengan Nikodemus itu adalah Allah sendiri. Gitu. Itu menjadi sesuatu hal yang Yesus coba sampaikan kepada Nikodemus supaya dia tidak memandang itu sebagai satu perkara jasmani, tetapi semua yang Yesus ajarkan dan siapa Yesus itu sendiri, itu semua adalah suatu hal yang rohani. Gitu ya. Dan kalau kita lihat lanjutannya dalam ayat-ayat tadi, dalam Yohanes pasal yang ketiga itu banyak sekali yang Yesus katakan tentang Nikodemus. Dan dia menceritakan bagaimana tidak ada seorang pun yang naik. Terus dikatakan dalam ayat 14, Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Dan seterusnya sampai kita kenal dengan ayat yang sangat populer di ayat yang ke-16, dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menggunakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu semua pelajaran-pelajaran yang Yesus berikan kepada Nikodemus. Itu semua kata-kata yang Yesus sampaikan pada seorang Farisi yang datang pada Yesus dan seorang pengajar orang Yahudi pada waktu itu. Gitu ya. Di sini Yesus mencoba menggambarkan tentang sesuatu hal rohani yang jauh lebih dalam dari sekedar aturan-aturan hukum Taurat yang mereka selama ini ikutin. Yesus mencoba menyampaikan bahwa yang dihadapannya adalah Allah sendiri yang datang menjadi manusia dan menyampaikan tentang suatu perkara rohani yang jauh lebih tinggi dari semua yang mereka pernah pelajari dalam hukum Taurat. Gitu ya. Dan di sana Yesus memberitahukan bahwa kedatangannya itu adalah kedatangan karena kasih atas manusia.
gitu ya. Terlepas dari apapun pertanyaan dalam benak Nikodemus, Yesus di sana menunjukkan arti kehidupan, arti keselamatan, siapa dirinya dan ajaran yang Yesus bawa. Bahwa Yesus menyampaikan jalan keselamatan, bahwa Yesus menyampaikan yang adalah Allah sendiri datang ke dunia dan menyampaikan kepada Nikodemus, beginilah caranya untuk kita masuk dalam kerajaan surga, yaitu melalui Yesus sendiri. Bukan dengan melalui peraturan-peraturan agama, bukan melalui tata cara ibadah yang dilakukan oleh mereka selama ini, tetapi semuanya itu melalui Yesus, dan itulah yang Yesus ajarkan pada Nikodemus. Jelas, saudaraku? Jadi ini menjadi sesuatu hal yang menarik kalau kita bicara Nikodemus. Saya suka dengan cerita ini karena apa? Banyak poin-poin penting yang krusial dalam kehidupan kekristenan. Gitu ya. Pertama, masalah kelahiran baru. Yang kedua, masalah bukti bahwa Yesus itu adalah Allah. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu anak manusia. Masalah kenapa Yesus datang ke dalam dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menguliakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semuanya itu adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus, gitu ya. Dan itu poin-poin penting dalam kekristenan. Jelas, saudaraku. Dan ini yang membuat kita semua harus belajar bahwa dari ini semua, seseorang yang berpikir secara jasmani, Tuhan ubah menjadi perkara rohani. Dalam kekristenan kita tidak boleh segala sesuatu meletakkan dalam hal jasmani. Kita harus melihat itu semua dalam perkara rohani. Gitu ya. Kita bukan cuma sekedar melakukan yang Allah suruhkan dan menjauhi larangannya, bukan sekedar itu, tetapi kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita membiarkan Tuhan hidup dalam diri kita, dan kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Gitu ya. Kekristenan bukan soal pengetahuan tentang aturan-aturan atau tata cara ibadah, bukan itu, tapi kekristenan soal bagaimana menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dan kita dilahirkan kembali, dan kita boleh memandang segala sesuatu sebagai satu hal yang rohani. Itulah inti kekristenan. Jelas, saudaraku. Dan itu yang Yesus gambarkan, ini yang Yesus ajarkan kepada Nikodemus, saudaraku. Jadi kalau kita perhatikan, saya udah bilang tadi, percakapan Yesus dengan Nikodemus itu titik-titik penting dalam kehidupan kita kekristenan. Tentang lahir baru, tentang bagaimana Yesus itu adalah Allah sendiri, tentang kenapa Yesus datang ke dunia, yaitu karena kasih sehingga Allah mengutus anaknya. Itu semua poin-poin penting dalam sebuah kekristenan. Ini yang menjadi perbedaan antara kekristenan dengan agama. Gitu ya. Agama bicara soal peraturan, bagaimana kita melakukan sesuatu yang sesuatu yang Allah suruhkan dan menjauhi larangannya, itu agama. Tapi kekristenan bicara soal keselamatan yang datang dari Yesus. Kekristenan bicara soal kelahiran baru, di mana kita tidak lagi berpikir secara jasmani, tetapi kita bisa melihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan secara rohani. Dan kita mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal dan mati buat kita, dan Dia menjanjikan kehidupan yang kekal. Gitu ya, saudaraku. Nah, itulah selewat pembicaraan antara Yesus dengan Nikodemus, satu tokoh yang istimewa dalam firman Tuhan, walaupun dia seorang Farisi. Jadi tadi saya udah bilang, kalau kita bicara Farisi, biasanya kita selalu mengeneralisasi semua orang Farisi itu pasti buruk. Ada satu yang luar biasa, yaitu namanya Nikodemus, saudaraku. Gitu ya. Dan kalau kita lanjutkan ceritanya, pada waktu Yesus ditangkap, Nikodemus ini hadir sebagai satu pribadi yang membela Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 19 ayat 39 dikatakan, juga Nikodemus, pada waktu Yesus disalib, pada waktu Yesus ditangkap, pada di Yohanes 7 ayat 50-51, Nikodemus dibilang, seorang dari mereka yang dahulu datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang itu mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Di sana banyak orang yang mencoba mengadili Yesus dengan tuduhan-tuduhan palsu. Dan Nikodemus datang untuk membela Yesus. Nikodemus berkata, dalam hukum Taurat, emang boleh kita menghukum seseorang sebelum mendengar pembelaannya? Dan kemudian kalau kita lanjutkan, bagaimana orang pada waktu itu mencerca semua Nikodemus dan berkata, kamu tidak tahu apa yang tertulis dalam kitab suci. Selidiki kitab suci, di sana dikatakan tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Gitu ya. Jadi itu menjadi satu kondisi di mana Nikodemus tampil sebagai seorang Farisi yang berbeda. Sebagai seorang Farisi yang sudah mengerti apa itu kelahiran baru. Sebagai seorang Farisi yang mengerti bahwa jalan keselamatan itu ada pada Yesus. Sebagai orang Farisi yang tahu bahwa tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Nikodemus tampil membela Yesus sebagai satu pribadi yang tahu bahwa Yesus datang karena kasih Allah kepada manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itulah pribadi Nikodemus, saudaraku ya. Dan tadi saya sudah bilang, di bagian terakhir dalam kehidupan Yesus pada waktu Yesus disalibkan, dan kemudian waktu itu Yesus sudah mati, gitu ya. Murid-muridnya semua tercerai-berai meninggalkan Yesus yang ada tergantung di kayu salib di sana. Kemudian waktu itu secara takut,
Yusuf Arimatea meminta kepada Pontius Pilatus supaya mengambil mayat Yesus, dan kemudian Pontius Pilatus mengizinkan itu. Dan tahukah Anda bahwa yang mengapani dan yang mengurus mayat Yesus semua adalah Nikodemus, gitu ya. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 19 ayat 39 dikatakan, juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Jadi pada saat murid-murid Yesus semua tersebar, murid-murid Yesus semua kocar-kacir meninggalkan Yesus yang tergantung di kayu salib, Yusuf Arimatea meminta supaya mayat Yesus diturunkan, dan Nikodemus membawa, dikatakan di sana, campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya, dan dia mengapani mayat Yesus. Gitu ya. Dan ini satu cerita yang luar biasa tentang seorang Farisi yang namanya Nikodemus. Hidupannya berubah. Dia menjadi satu pribadi yang mengerti tentang siapa itu Yesus. Dia satu pribadi yang tahu apa itu kelahiran baru. Dia satu pribadi yang tahu bahwa jalan keselamatan ada pada Yesus. Dia sendiri yang satu pribadi yang tahu bahwa Allah mengutus Yesus semata-mata karena kasih-Nya. Gitu ya. Mungkin dalam kondisi di tengah ketidakmengertian kenapa hal itu terjadi, tetapi dalam hatinya saya yakin dan percaya Nikodemus tahu bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Jelas, saudaraku? Nah, dari sini kita akan melihat tentang satu pribadi, yaitu orang Farisi yang namanya Nikodemus. Dia berbeda dari semua orang Farisi yang ada pada zaman itu. Kita selalu mengenal orang Farisi, satu pribadi yang munafik, satu pribadi yang menolak Yesus, satu pribadi yang mencoba Yesus, satu pribadi bahkan akhirnya yang meminta orang menyalibkan Yesus. Gitu ya. Tetapi Nikodemus tidak seperti itu. Walaupun dia datang malam-malam, dia datang ingin berbicara secara pribadi dengan Yesus. Yesus tahu apa yang ingin dia tanyakan. Dalam hatinya dia ingin mengerti siapakah itu pribadi Yesus dan apa yang Yesus ajarkan. Dan Yesus menekankan kepadanya tentang kehidupan baru, tentang kelahiran baru di dalam dia. Hanya dengan hal kelahiran baru dia bisa mengerti perkara-perkara rohani. Yesus mengajarkan kepadanya tentang bagaimana dia adalah Allah sendiri yang turun dari sorga. Dan Yesus mengajarkan kepadanya bahwa Bapa di sorga dengan penuh kasih mengutus Yesus datang ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya dapat kehidupan yang kekal. Dan itulah Nikodemus. Dan sampai pada akhir hidup Yesus, pada saat Yesus menjadi manusia, Nikodemus ada di sana dan ikut sebagai orang yang pertama yang mengapani mayat Yesus, dan itu adalah Nikodemus. Oke, melalui video yang sederhana ini saya ingin kita sama-sama belajar bahwa kekristenan bukan soal pengetahuan, bahwa kekristenan bukan soal ritual keagamaan. Kekristenan bukan soal aktivitas atau pengetahuan kita tentang aturan-aturan dalam firman Tuhan. Tetapi kekristenan soal kenyataan bahwa Yesus Allah, kekristenan soal kenyataan bahwa hanya keselamatan hanya ada dalam Yesus. Bahwa kekristenan adalah kenyataan bahwa Allah mengasihi manusia, itulah kekristenan. Dan itu tidak bisa kita pahami, itu tidak bisa kita analisa dengan manusia duniawi kita. Itu hanya bisa kita mengerti apabila kita dilahirkan kembali. Gitu ya. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Mari kita tetap jaga dalam kelahiran baru, dilahirkan dari air dan roh, dan kita bisa mengalami Yesus, kita bisa bersekutu dengan dia, dan kita bisa menjadi serupa dengan dia. Dan ingat selalu bahwa keselamatan bukan didapat dari pengetahuan kita, keselamatan bukan didapat dari kemampuan kita melakukan hukum-hukum Tuhan, tetapi keselamatan datang dari Yesus sendiri. Dia itu adalah jalan keselamatan dan hidup. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.